Sosok bertopeng emas itu juga segera bangkit setelah menyaksikan tindakan pria dalam cahaya merah tua itu. Sebagai salah satu penyelenggara konvensi ini, dia tentu tidak bisa hanya berdiam diri jika seseorang memulai masalah di alam hitam. Tolong jangan salah paham, rekan Taois, saya tidak memiliki niat buruk. Hanya saja awan berdosa ini memang sangat penting bagi saya, jadi saya mohon Anda menunggu sebentar lagi. Beri saya waktu untuk mencoba dan mengamankan harta karun yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan jika itu tidak berhasil, maka saya pasti tidak akan membahas masalah ini lebih jauh. Sosok dalam cahaya merah menjelaskan dengan cara yang mendesak saat dia mengangkat tangannya sebagai tampilan niatnya yang murni. Sosok di dalam Ki Hitam ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Kamu ingin aku menunggu lebih lama lagi? Baiklah, aku dapat mengatakan bahwa kamu benar-benar menginginkan Sinful Cloud ini, jadi aku akan memberimu 10 menit lagi. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan saat itu, aku tidak akan buang waktu lagi di sini. Tanda petik ganda buka. Sangat jelas bahwa pria dalam cahaya merah sangat ingin mengamankan Cloud berdosa ini, dan pria di Ki Hitam juga sangat ingin mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Tak satu pun dari mereka ingin menyerah, bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan bagi mereka. Pria dalam cahaya merah menghela nafas lega setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik Sinful Cloud, dan setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia melambaikan tangan ke gelang penyimpanannya dengan sangat enggan untuk menghasilkan gulungan emas yang berkilauan. Saya pernah berkelana ke sekumpulan reruntuhan kuno, di mana saya hampir menemui ajal saya pada beberapa kesempatan, dan saya menemukan gulungan ini di sana. Gulungan ini sangat misterius, dan saya tidak punya cara untuk membukanya tanpa merusaknya, jadi saya telah menyimpannya dalam kondisi aslinya selama ini. Namun, saya yakin gulungan ini berisi rahasia yang mencengangkan karena segel gulungan ini bertuliskan teks segel emas. Saya bersedia menukar clear cleansing pil saya dan ini gulir untuk menemukan harta karun roh surgawi yang menyerang di gulungan segudang roh yang kacau. Pria di cahaya merah itu mengumumkan dengan suara nyaring. Teks segel emas. Mungkinkah ini sesuatu dari alam abadi sejati? Pengumuman ini tentu saja menimbulkan kehebohan lain dan menarik banyak minat. Mereka tidak khawatir bahwa pria dalam cahaya merah dapat menipu mereka karena itu adalah masalah sederhana untuk melihat apakah segel telah dibuka sebelumnya. Sayangnya, meskipun banyak orang tergoda dengan kondisi ini, mereka sama sekali tidak memiliki harta yang dibutuhkan, dan hanya bisa melihat dengan sikap pasrah. Han Li memusatkan pandangannya pada gulungan emas itu, dan dia tampak tergoda, tetapi dia tetap duduk dengan kokoh di kursinya. Seiring waktu berlalu dan tidak ada yang melangkah maju untuk menerima tawaran ini, pria dalam Ki Hitam semakin kecewa, dan agitasi pria dalam cahaya merah semakin meningkat dari detik. Jika dia melewatkan Sinful Cloud yang luar biasa ini selama konvensi pertukaran alam hitam ini, tidak mungkin item seperti itu akan muncul di lelang lain. Pemilik Sinful Cloud pasti akan menyembunyikannya dengan cara yang sangat rahasia setelah meninggalkan tempat ini, jadi jika pertukaran ini tidak dapat dilakukan, maka tidak akan ada cara baginya untuk melacak item itu lagi. Cloud berdosa ini sangat penting baginya karena itu adalah faktor penentu penting apakah dia akan mampu mengatasi kesengsaraan besar surgawi berikutnya. Tanpa Sinful Cloud ini, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa dia bisa mengatasi kesengsaraan itu, jadi bisa dikatakan bahwa Sinful Cloud ini hampir sama pentingnya dengan hidupnya. Mungkinkah benar-benar tidak ada yang hadir yang memiliki harta karun roh surgawi yang ofensif? Ketika waktu yang diberikan kepadanya oleh pria di Ki Hitam menyusut, pria dalam cahaya merah menjadi semakin putus asa, dan dia mengertakkan gigi sebelum tiba-tiba menepuk kantong kain biru yang tergantung di pinggangnya. Semburan cahaya biru segera melonjak, diikuti oleh sangkar es biru yang tembus pandang muncul di tangannya. Kandang itu hanya setinggi sekitar 1 kaki, dan ada beberapa jimat emas dan perak terpampang di permukaan. Di dalam sangkar itu ada seekor burung roh putih bersalju yang berdiri dengan bangga di atas cabang buatan Horus Ontel yang dibuat dari semacam kayu perak yang berkilauan, dan itu menilai segala sesuatu di daerah sekitarnya dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Ini adalah Ice Phoenix yang telah mewarisi beberapa garis keturunan Heavenly Phoenix.
Ini mungkin hanya berada di tahap formasi inti sekarang, tapi itu hanya karena cedera yang melemahkan. Dengan sedikit perawatan dan pengasuhan, itu bisa dengan mudah kembali ke yang pertama. Kekuatannya hanya dalam beberapa abad, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah mencapai tahap metamorfosis, Ice Phoenix ini memiliki bentuk manusia yang sangat indah. Selain itu, ia memiliki fisik origin Yin, dan kedua faktor tersebut membuatnya mitra kultivasi ganda yang luar biasa. Saya yakin Anda semua tahu manfaat mengintegrasikan Yin dan Yang dengan menyerap Yin Ki surgawi Phoenix-nya, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Bahkan jika itu tidak memiliki efek sekuat sebuah clear cleansing pill ketika membantu seseorang dalam menerobos kemacetan, itu pasti tidak akan jauh. Bahkan jika kau tidak mengambil asal Yin Ki dan entah bagaimana bisa menjinakkannya, dia akan tetap menjadi makhluk roh dengan potensi tak terbatas. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanmu. Aku memiliki Ice Phoenix ini secara kebetulan, dan saya bersedia untuk menawarkan dia bersama dengan dua item lainnya untuk harta karun roh surgawi ofensif. Ini sudah semua yang saya miliki. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Keputusasaan benar-benar mulai terlihat dalam suara pria itu sekarang, dan menyerupai binatang buas yang telah terpojok. Ini sama sekali bukan reaksi berlebihan. Hal yang bisa menyelamatkan hidupnya ada tepat di depan matanya, namun dia tidak bisa mendapatkannya. Siapapun akan sama putus asa jika mereka berada di posisinya. Namun, masih belum ada reaksi dari siapapun di aula. Dalam keputusasaannya, pria dalam cahaya merah menoleh ke arah pria diki hitam lagi. Rekan Taois, jika saya menawarkan ketiga item ini kepada Anda. Pria diki hitam memotongnya tanpa ragu-ragu. Aku sudah membuat diriku sangat jelas, aku tidak akan menerima apapun selain dari harta karun roh surgawi yang menyerang di gulungan segudang roh yang chaotic. Pria dengan cahaya merah itu benar-benar putus asa setelah mendengar ini. Namun, tepat pada saat ini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar, dan itu seperti musik surgawi di telinganya. Baiklah, aku akan membawamu ke perdagangan itu. Pria dalam cahaya merah itu awalnya tidak percaya sama sekali, tetapi setelah tertegun sejenak, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Apakah kamu serius? Silakan bergabung dengan saya di peron. Pada saat yang sama, dia segera memfokuskan pandangannya pada pavilion tempat suara itu berasal. Pria diki hitam jelas juga sangat senang mendengar ini. Orang yang berbicara secara alami tidak lain adalah Hon Li. Sejak pria dalam cahaya merah tua mengeluarkan Ice Phoenix itu, dia telah menaksirnya dengan ekspresi aneh, dan setelah beberapa saat kontemplasi, dia membuat keputusan. Banyak orang lain juga melirik ke arah Hon Li dengan heran setelah mendengar ini. Namun, dia tidak mempedulikan mereka dan melesat sebagai seberkas cahaya biru, muncul di peron hanya dengan satu flash. Bahkan sekarang, pria dalam cahaya merah tua itu masih tidak percaya, dan dia bertanya dengan suara sedikit gemetar, apakah kamu benar-benar memiliki harta karun jiwa surgawi? Han Li tersenyum dan melirik Ice Phoenix putih bersalju di dalam sangkar terlebih dahulu, lalu menjawab dengan tenang, saya memang memiliki harta karun roh surgawi yang cukup kuat, tapi saya tidak sepenuhnya yakin apakah itu ada di Chaotich Myriad Spirit Roll. Jadi saya membutuhkan kalian berdua untuk memastikannya untuk saya. Tanda petik ganda buka. Kegembiraan di hati pria dalam cahaya merah itu segera meredup secara signifikan setelah mendengar ini, tapi dia masih membisikkan dengan penuh harapan, oh, begitu. Tolong keluarkan kalau begitu, rekan Taois. Adapun pria diki hitam, dia tetap diam, dan hanya melihat saat interaksi berlangsung. Han Li secara alami tidak berniat untuk menunda lebih jauh, dan dia segera memanggil pedang hitam raksasa yang lebih tinggi dari manusia dewasa. Bilahnya sangat kuno dalam desain dan mengeluarkan aura primordial. Ini tidak lain adalah pedang raksasa yang diperoleh Hon Li setelah membunuh Rong yang kuat itu di alam glasial luas. Itu tidak kalah kuat dari Chaotich Origin Ruler-nya, dan kedua item itu harus ada di Chaotich Myriad Spirit Roll. Sebelum pria dalam cahaya merah bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi, pria diki hitam berseru dengan gembira, itu pedang cahaya yang mendalam. Harapan di hati pria dalam cahaya merah tua itu segera menyala kembali setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya,
Apakah kamu mengenali pedang ini, rekan Tawis? Pria dalam Ki Hitam secara paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata dengan serius, tentu saja saya lakukan. Ini adalah salah satu dari beberapa harta karun jiwa surgawi di gulungan segudang jiwa yang kaotik, tetapi tetap sesuai dengan kriteria saya. Titik. Aku sudah lama mencari harta karun seperti itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak melakukan penelitian sebelumnya? Karena itu, aku harus memeriksa barang ini terlebih dahulu untuk memverifikasi keasliannya. Tanda petik ganda buka. Tentu saja. Rekan Taois, bisakah kamu? Pria dalam cahaya merah itu segera menjadi sangat sopan terhadap Han Li. Aku memang tidak keberatan, tapi bukankah sebaiknya kamu membiarkan aku memeriksa barang yang kamu tawarkan juga? Han Li bertanya sambil tersenyum saat dia menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan pisau raksasa ke arah pria di Ki Hitam. Tentu saja, silakan lanjutkan, rekan Taois. Pria dengan cahaya merah itu sangat gembira melihat hal-hal berjalan begitu lancar, dan dia segera melemparkan botol obat, gulungan, dan kandang es ke arah Han Li. Cahaya biru segera melintas di mata Han Li, dan dia juga melepaskan indera spiritualnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pada saat ini, pria dalam cahaya merah tua secara alami juga mengambil Sinful Cloud untuk diperiksa untuk memverifikasi apakah benar-benar ada 10 juta jiwa buas yang terkandung di dalamnya. Mereka bertiga menyelesaikan ujian mereka dengan cukup cepat. Pria di Ki Hitam hanya menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang raksasa, lalu melakukan latihan ayunan dengannya sebelum mengangguk dengan senang hati dan menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya. Haha, awan berdosa ini memang semua yang kau nyatakan, rekan Taois. Pria dalam cahaya merah terkekeh setelah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap awan berdosa, dan dia terbang melalui penghalang cahaya putih sebagai seberkas cahaya hitam, kembali ke paviliun batunya tanpa berkata apa-apa lagi pada Han Li dan pria berjubah hitam. Han Li hanya tersenyum saat melihat ini, dan dia menyimpan gulungan emas dan botol obat sebelum melirik Ice Phoenix. Kalian tahu siapa itu lol? Sedikit kesedihan manusiawi melintas di mata Ice Phoenix, tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin yang normal. Han Li melepaskan gelang makhluk roh sebelum menggambar Ice Phoenix, dan sangkar itu menjadi gelang bersama. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pria di Ki Hitam sebelum terbang kembali ke paviliun batunya juga. Pria dengan Ki Hitam terkekeh sebelum mengikuti, berangkat dari platform batu sebagai embusan angin hitam. Dengan demikian, kelompok orang berikutnya segera bergegas ke platform batu, dan pertukaran berlanjut. Han Li bersandar di kursinya dan memejamkan mata, terlihat cukup tenang dan terkumpul, tetapi emosinya yang kacau memungkiri penampilan luarnya yang tenang. Hampir setengah hari kemudian, pria bertopeng emas itu akhirnya mengumumkan kesimpulan dari konvensi pertukaran. Han Li dan para pembudidaya integrasi tubuh lainnya secara halus menolak tawaran pria bertopeng emas untuk tetap tinggal untuk pesta, dan mereka berangkat dari alam hitam, dipimpin oleh seorang utusan pembimbing. Mereka kemudian muncul di pintu keluar yang sama sekali asing sebelum terbang kembali ke 9 gunung abadi. Seluruh konvensi pertukaran telah memakan waktu hampir sehari dan 1 malam, dan ketika Han Li kembali ke istana penyambutan abadi, hari berikutnya adalah siang. Dia memanggil Hai Yuetian dan Kilingzi ke kamarnya, dan dia merasa lega setelah mendengar konfirmasi bahwa tidak ada hal luar biasa yang terjadi selama ketidakhadirannya. Setelah mengirim 2 muridnya yang bernama pergi, dia memasuki ruang rahasia sebelum duduk di kasur. Dia kemudian membalikan tangannya untuk menghasilkan gelang binatang roh biru, yang dia lemparkan ke udara. Semburan cahaya biru menyapu keluar dari gelang itu, dan sangkar es tembus pandang muncul di hadapannya. Di dalam kandang es ada Ice Phoenix putih bersalju, dan itu jelas tidak menyangka akan dilepaskan secepat itu. Itu buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melepaskan lingkaran cahaya perak yang langsung menyembunyikan tubuhnya, lalu menoleh ke Han Li dengan ekspresi hati-hati. Setelah melihat Han Li, sedikit ketidakpercayaan segera muncul di mata Ice Phoenix, dan berseru, "Ini kamu. Bagaimana ini bisa terjadi?" Suaranya menyenangkan seperti seorang wanita muda, tapi sedikit dingin dan menakutkan. "Lama tidak bertemu, Peri Phoenix. Aku tidak berpikir kita akan bersatu kembali di sini,
Han Li menghela nafas sambil menilai Ice Phoenix. Ice Phoenix ini secara alami tidak lain adalah Ice Phoenix yang sama yang telah berkelana bersamanya ke simpul spasial di dunia manusia. Pada akhirnya, mereka telah dipisahkan secara paksa oleh badai spasial, hanya untuk dipersatukan kembali sekarang. Ice Phoenix ini pernah berdiri di puncak dunia manusia, namun setelah hanya beberapa abad, dia telah direduksi menjadi keadaan di mana dia bahkan tidak dapat mengambil bentuk manusia, dan telah disegel ke dalam sangkar sebagai makhluk roh. Han Li tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri tentang bagaimana nasib dan keberuntungan bekerja dengan care yang luar biasa pada saat itu. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan saat melihat Ice Phoenix yang telah dia kerjakan untuk melakukan perjalanan ke alam roh. Dia adalah alasan di balik keputusannya untuk menerima pertukaran yang diusulkan di konvensi. Jadi itu benar-benar kamu, Saudara Han? Itu berarti kamu adalah orang yang ditukar denganku selama konvensi. Apakah kamu sudah mencapai tahap tempering tata ruang? Suara Ice Phoenix masih sedingin biasanya, tapi sedikit bergetar. Itu benar, ini memang aku. Adapun basis kultivasiku, itu adalah sesuatu yang akan segera kamu ketahui. Tidak pernah aku berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu selama konferensi pertukaran alam hitam, dan dalam keadaan yang luar biasa, pada saat itu. Tampaknya takdir telah memutuskan bahwa ini belum waktunya bagi kita untuk sepenuhnya memutuskan hubungan kita. Biarkan aku mengeluarkanmu dari sangkar ini dulu. Cahaya biru bersinar dari salah satu jari Han Li saat dia berbicara, dan dia mengetukkan ujung jarinya ke jimat emas dan perak di kandang. Jimat segera melayang dari sangkar di tengah kilatan cahaya yang terang, dan sangkar itu juga dibuka pada saat yang bersamaan. Terima kasih, Taois Han. Ice Phoenix masih sedikit bingung, tapi dia sangat gembira melihat ini, dan dia mengepakkan sayapnya sebelum terbang keluar dari sangkar sebagai bola cahaya putih. Segera setelah itu, tubuh Ice Phoenix membengkak secara drastis hingga lebih dari 5 kaki panjangnya di tengah kilatan cahaya perak. Bulu di tubuhnya berkilauan dan transparan, dan sepertinya dia diukir dari es yang dalam. Ice Phoenix meregangkan tubuh anggungnya sebelum menggelengkan kepalanya dengan sikap sedih. Sayangnya, saya tidak dapat bermetamorfosis, jadi saya hanya dapat berbicara dengan Anda dalam bentuk ini. Mohon maafkan saya, rekan Taois. Tidak apa-apa, dengan fondasi yang telah kamu bangun di masa lalu, akan menjadi tugas yang mudah bagimu untuk kembali ke tahap metamorfosis setelah segel di dalam tubuhmu diangkat, kata Han Li sambil tersenyum. Saya melihat Anda telah mengidentifikasi segel di dalam tubuh saya, Saudara Han. Pembatasan ini ditanam oleh pembudidaya integrasi tubuh, dan itu cukup merepotkan. Menurutnya, tampaknya hanya pembudidaya integrasi tubuh lain yang dapat membatalkan pembatasan tersebut. Ice Phoenix dengan jelas berasumsi bahwa Han Li hanya berada di tahap tempering spasial, jadi dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat melakukan apapun. Hehe, begitu? Biar ku coba. Han Li terkekeh sebelum tiba-tiba mengulurkan tangan putih bersih dan meletakkannya di salah satu sayap putih murni Ice Phoenix. Semburan api 5 warna segera melonjak, membanjiri tubuh Ice Phoenix dengan hiruk-pikuk. Ice Phoenix merasakan semburan kekuatan glasial langsung mengalir melalui meridiannya sebelum menabrak dengan keras lapisan batasan di dalam tubuhnya. Pembatasan dengan cepat dihancurkan, dan dia secara alami sangat senang melihat ini, tetapi juga sangat heran. Untuk berpikir bahwa dia bisa melepaskan segel ini dengan mudah, mungkinkah dia sudah berada di tahap integrasi tubuh? Itu benar-benar luar biasa. Agak masuk akal bahwa Han Li telah dapat maju ke tahap tempering tata ruang dalam beberapa abad jika dia telah menemukan beberapa peluang ajaib selama ini, tetapi tahap integrasi tubuh pasti di luar jangkauannya. Pikiran-pikiran ini melintas dengan cepat di benak Ice Phoenix, dan setelah pembatasan di dalam tubuhnya dibatalkan, dia membuka paruhnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi di saat berikutnya, hatinya sedikit bergerak, dan dia secara refleks menelan kata-katanya. Setelah melanggar batasan, semburan kekuatan glasial di dalam meridiannya tidak langsung meninggalkan tubuhnya. Sebaliknya, itu menyatu menuju dantiannya dan melonjak ke inti iblisnya. Ice Phoenix sedikit bingung dengan ini, tetapi esensi sejati Han Li yang sangat besar terlalu kuat untuk dia tolak,
Jadi dia hanya bisa secara pasif menerima suntikan kekuatan glasial ini. Beberapa saat kemudian, auranya melonjak drastis, dan dia mencapai titik tertentu dalam sekejap mata. Sebuah dentuman keras terdengar, dan bola cahaya putih yang menusuk meledak, membanjiri seluruh tubuhnya. Baru saat itulah Hon Li menarik tangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Cahaya putih berkilauan berputar sebelum menghilang, dan seorang wanita berjubah perak muncul di depan matanya. Ice Phoenix berhasil mengadopsi bentuk manusianya. Mata wanita berjubah perak itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia memeriksa tubuhnya sendiri dengan cara yang gembira sebelum mengulurkan hormat kepada Han Li. Saya harus berterima kasih sekali lagi, rekan Taois Han. Tidak perlu begitu sopan dan formal. Jika kita tidak bekerja sama beberapa abad yang lalu, saya pasti tidak akan bisa datang ke alam roh sendirian. Selain itu, ledakan esensi sejati yang saya masukkan ke dalam tubuh Anda hanya cukup untuk sementara mendorong Anda ke tahap metamorfosis. Jika Anda ingin dapat mempertahankan bentuk ini secara permanen, maka Anda harus pergi ke pengasingan segera. Jika tidak, begitu semburan esensi sejati ini memudar, aku akan dipaksa untuk kembali ke wujud aslimu, Han Li mengingatkan. Tentu saja. Dengan bantuan ledakan esensi sejati ini, saya yakin saya akan dapat kembali ke tahap transformasi dewa jauh lebih cepat daripada yang seharusnya dapat saya lakukan. Tampaknya Anda benar-benar telah berkembang ke tubuh tahap integrasi, rekan Taois Han. Sepertinya saya harus merujuk Anda sebagai Han senior mulai sekarang. Wanita berjubah perak itu menghela nafas dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya hanya bisa mencapai basis kultivasi ini melalui pergantian keberuntungan yang sangat besar. Dengan bakat Anda sebagai Ice Phoenix, hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai tahap integrasi tubuh juga. Anda adalah satu-satunya kenalan saya dari dunia manusia di sini di alam roh, jadi tolong rujuk saya sebagai sederajat. Jika tidak, saya akan merasa agak tidak nyaman, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Wanita berjubah perak dapat mengetahui bahwa Han Li memang tulus, dan berkata, kalau begitu, maafkan saya, saudara Han. Bagaimana Anda ditangkap dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan? Fellow Daoist Phoenix Han Li tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu sebagian harus disalahkan atas kemalanganku. Wanita berjubah perak itu menjawab dengan senyum mesam. Han Li tersendat sesaat sebelum ekspresi yang tercerahkan muncul di wajahnya. Oh, mungkinkah batasan yang aku tanam di tubuhmu saat itu diaktifkan setelah kita berpisah? Memang. Kamu benar-benar menanam beberapa batasan yang sangat mendalam di dalam tubuhku, saudara Han. Butuh waktu hampir 100 tahun untuk hampir memperbaikinya, tetapi sebagai akibatnya aku sangat lemah dan menjadi sasaran sekelompok pengecut. Aku berhasil melakukannya melarikan diri melalui penggunaan teknik rahasia, tetapi basis kultivasi saya anjlok setelah itu, dan saya berakhir dalam kondisi saat ini. Kalau dipikir-pikir, jika kultivator integrasi tubuh itu tidak turun tangan untuk menyelamatkan saya kemungkinan besar akan mati sekarang. Namun, setelah dia menemukan bahwa saya tidak dapat bermetamorfosis, dia hanya memperlakukan saya seperti makhluk roh dan bersiap untuk menjadikan saya makhluk roh terikatnya. Saya secara alami menolak untuk menerima pengaturan seperti itu, jadi saya dikurung di kandang ini, wanita berjubah perak itu menjelaskan. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, oh, tahukah kamu siapa kultivator integrasi tubuh ini? Wanita berjubah perak mempertimbangkan pertanyaan ini sejenak sebelum menjawab, sayangnya tidak. Pria itu sangat mahir dalam teknik ilusi, dan sering mengubah penampilan dan lokasinya, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui penampilan aslinya. Satu-satunya hal yang saya yakin adalah bahwa dia adalah seorang kultivator Dao Iblis dari ras manusia Anda dan bukan bagian dari ras iblis. Tanda petik ganda buka. Seorang kultivator iblis. Hanya ada beberapa kultivator integrasi tubuh iblis terkenal dalam ras manusia kita, dia harus menjadi salah satu dari mereka, kata Han Li dengan anggukan kontemplatif. Terlepas dari siapa dia benar-benar menyelamatkan hidupku.
Kemudian lagi, dia mencoba memaksaku untuk menjadi makhluk rohnya setelah itu, jadi kurasa kita bahkan sekarang, wanita berjubah perak itu sepertinya tidak memendam segala kebencian terhadap penculik tahap integrasi tubuh, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia benar-benar memikirkan ini atau apakah dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini karena dia tidak bisa membalas dendam pada kultivator integrasi tubuh. Han Li tersenyum menanggapi sebelum mengubah topik pembicaraan. Sekarang setelah kamu bebas, apa rencana masa depanmu? Apakah kamu berencana untuk kembali ke ras iblis? Ras Phoenix Hitam juga mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi, jadi aku yakin kamu akan diperlakukan dengan cukup baik di sana. Tanda petik ganda buka. Ketenangan wanita berjubah perak segera pecah setelah mendengar penyebutan Black Phoenix Race, dan dia mengertakkan giginya dengan sikap kesal saat dia berkata, Black Phoenix Race. HMPH, para pengecut yang menargetkanku dan memberikan luka yang melemahkan itu padaku tidak lain adalah anggota dari Black Phoenix Race. Jika saya pergi ke mereka dalam keadaan saya saat ini, saya mungkin juga melayani kepalaku sendiri di atas piring perak. Tanda petik ganda buka. Han Li cukup terkejut mendengar ini, dan setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, orang-orang yang melukai kamu adalah anggota dari Black Phoenix Race. Itu membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Lalu, apa rencanamu, Pri Phoenix? Wanita berjubah perak merenungkan pertanyaan ini lama sebelum akhirnya menjawab dengan sikap ragu-ragu, saya ingin tinggal dengan Anda sebelum saya memulihkan kekuatan sihir saya. Apakah itu baik-baik saja? Sebagai kultivator integrasi tubuh, saya yakin Anda akan lebih dari mampu melindungi saya. Saya terlalu lemah dalam keadaan saya saat ini, dan fakta bahwa saya seorang Ice Phoenix pasti akan menarik masalah tanpa akhir bagi saya. Tidak peduli di mana saya bersembunyi, seseorang akan melacak saya jatuh, dan aku bisa berakhir dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Tanda petik ganda buka. Kamu ingin tinggal bersamaku? Han Li tampaknya agak terkejut mendengar ini. Saya sadar bahwa saya hanya akan membebani Anda dalam keadaan saya saat ini, tetapi saya memiliki beberapa bakat dalam formasi dan kemampuan spasial, jadi mungkin saya dapat meminjamkan Anda beberapa bantuan. Selain itu, saya memiliki ledakan Phoenix Surgawi asal YINK di dalam tubuh saya yang seharusnya sangat efektif dalam meningkatkan peluang Anda untuk menembus kemacetan masa depan. Selama saya dapat kembali ke basis kultivasi saya sebelumnya, saya bersedia mentransfer asal YINK ini kepada Anda, perak kata wanita berjubah dengan rona merah samar di wajahnya. Apa yang kamu katakan? Titik. Tanda petik ganda buka. Tolong jangan salah paham, rekan Taois Han, ras Phoenix S kita memiliki teknik rahasia warisan yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan YINK dari tubuh kita tanpa harus terlibat dalam kultivasi ganda. Tentu saja, efeknya akan menjadi sedikit kurang kuat, tapi itu tetap bisa memberikan bantuan untukmu, wanita berjubah perak menjelaskan saat ekspresinya kembali normal. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li setelah mendengar ini, dan setelah beberapa perenungan, dia berkata dengan serius, begitu. Kalau begitu, saya memang ingin bantuan Anda ketika saatnya tiba. Sementara itu, Anda bisa tetaplah bersamaku, tapi ada beberapa hal yang harus aku perjelas terlebih dahulu agar kamu tidak menyesali keputusanmu nanti. Tanda petik ganda buka. Wanita berjubah perak itu sangat gembira mendengar bahwa Han Li bersedia mempertimbangkan lamarannya, dan dia segera mendorong, silakan, Saudara Han. Pertama, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan benar-benar aman dengan tinggal bersama saya. Mengesampingkan yang lainnya, hanya kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi akan menjadi rintangan yang sangat sulit untuk diatasi oleh para kultivator integrasi tubuh seperti saya. Bahkan saya tidak yakin sepenuhnya pada kemampuan saya untuk bertahan dari cobaan itu. Kedua, saya memiliki beberapa rahasia yang saya tidak ingin orang lain ketahui. Jika Anda ingin tetap bersama saya, maka Anda harus mengikuti instruksi saya dalam kultivasi Anda, serta semuanya lain. Jika Anda tidak dapat menerima batasan seperti itu, silakan pergi. Terakhir, karena Anda adalah iblis, di hadapan orang lain, Anda kemungkinan besar harus muncul di sampingku sebagai selir atau hamba, yang dapat merusak reputasi Anda, kata Han Li dengan suara lambat.
Kesengsaraan iblis. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi mengingat itu adalah sesuatu yang akan berdampak baik pada ras manusia dan iblis, aku yakin aku tidak akan lebih aman di tempat lain. Jika aku harus mencari perlindungan dengan kekuatan utama dalam kondisiku saat ini, kemungkinan besar aku tidak akan hanya digunakan sebagai umpan meriam, jadi jauh lebih aman bagiku untuk tinggal bersamamu. Adapun yang lainnya, aku secara alami akan mengikuti jejakmu. Dengan statusmu saat ini, pembudidaya wanita formasi inti dan panggung jiwa baru yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sisi Anda jika Anda mengumumkan bahwa Anda sedang mencari pelayan atau selir, jadi pengaturan seperti itu tidak mengganggu saya sedikit pun. Wanita berjubah perak itu menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Kalau begitu, saya akan setuju untuk membiarkan Anda tinggal dengan saya. Ini beberapa pil untuk Anda. Sebelum kesimpulan dari konvensi harta karun segudang, tinggi doa di ruang rahasia ini untuk saat ini dan berkultivasi. Setelah kita kembali ke tempat tinggal guaku, aku akan menyiapkan tempat terpisah untuk kamu kultivasi, kata Hanli sambil menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya, menghasilkan beberapa botol giok dengan warna berbeda sebelum melemparkannya ke wanita berjubah perak itu. Wanita itu menangkap botol-botol itu satu demi satu sebelum melepaskan tutupnya dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki begitu banyak pil yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Dalam hal ini, saya pasti dapat kembali ke basis kultivasi saya sebelumnya segera. Hehe, yakinlah, Peri Phoenix, saya memiliki lebih dari cukup pil formasi inti dan tahap jiwa baru lahir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jika Anda memerlukan hal lain, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya berasumsi bahwa semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin banyak khasiat asal Phoenix surgawi Anda YNK akan menjadi untuk saya. Untuk mengatasi kesengsaraan iblis ini, saya kemungkinan besar harus meminjam asal Phoenix surgawi YNK Anda di beberapa titik selama beberapa abad mendatang, kata Hanli sambil tersenyum. Yakinlah, rekan Taois Han, aku bukan orang yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan melakukan segala daya untuk membantumu, kata wanita berjubah perak itu dengan senyum indah yang menerangi fitur-fiturnya yang dingin, membangkitkan citra yang mirip dengan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya yang bermekaran melalui salju musim dingin, dan bahkan Hanli tidak bisa tidak menatap sejenak dengan care yang terpaku. Dia sepertinya telah mendeteksi pintu masuk di mata Hanli, dan rona merah samar muncul di wajahnya saat dia mengulurkan hormat lagi. Mengingat kamu telah setuju untuk mengizinkanku tinggal bersamamu, aku akan segera mulai berkultivasi. Semakin cepat aku bisa memulihkan kekuatan sihirku, semakin cepat aku akan membantu kamu. Baiklah, aku harus memeriksa harta karun yang aku peroleh dari konvensi, jadi kamu bisa berkultivasi di ruang rahasia ini. Sedikit kejelasan kembali ke Matt Hanli, dan dia mengangguk sebelum berangkat dari ruang rahasia. Setelah kepergian Hanli, wanita berjubah perak berdiri di tempat dengan pandangan aneh di matanya untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas pelan. Dia kemudian membuka salah satu botol obat dan mengeluarkan pil merah menyala sebelum menelannya. Setelah itu, dia duduk di kasur yang telah diduduki Hanli sebelumnya, dan mulai memurnikan kekuatan pil. Sementara itu, Hanli telah berjalan ke ruang rahasia lain di dekatnya yang berukuran sama, dan dia juga duduk di tanah, memeriksa pil emas yang hampir transparan melalui mata yang menyipit. Seperti yang diharapkan dari pil terkenal seperti itu, ini benar-benar berbeda dari semua yang pernah saya lihat sebelumnya. Mudah-mudahan, ini benar-benar akan seefektif membantu saya dalam terobosan saya seperti yang dikatakan legenda. Hanli bergumam pada dirinya sendiri sebelum dengan hati-hati menyimpan pil itu pergi lagi. Setelah itu, cahaya spiritual melintas dari tangannya lagi, dan dua benda muncul sekaligus, salah satunya adalah gulungan emas, sementara yang lainnya adalah kantong kain emas. Gulungan itu adalah salah satu dari 3 harta yang diperoleh Hanli dari pria di bawah cahaya merah, sedangkan kantong emas adalah harta kedua yang dia dapatkan dari alam hitam. Hanli melemparkan gulungan emas itu ke atas, dan tidak memedulikannya saat melayang di udara.
Dia kemudian memfokuskan perhatiannya pada kantong emas dan melonggarkan bukaannya, melepaskan serangkaian cahaya biru yang melesat keluar dari dalam kantong di tengah suara mendengung yang keras. Lampu hijau menyala, dan 12 batang kayu hijau yang masing-masing panjangnya beberapa inci muncul di hadapannya. Tongkat terbang di udara untuk mengejar satu sama lain seolah-olah mereka telah mencapai suatu sifat spiritual. Han Li membuat segel tangan setelah melihat ini sebelum melepaskan teriakan pelan saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan. 5 semburan cahaya biru melonjak dari ujung jarinya, lalu berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Benang-benang itu kemudian terjalin untuk membentuk jaring biru besar yang menutupi seluruh ruang rahasia. Detik berikutnya, 12 batang kayu hijau ditangkap seperti ikan di dalam jaring. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka terus-menerus berputar dan berputar dalam upaya membebaskan diri, mereka sepenuhnya terjebak oleh benang biru. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia menarik tangannya yang terulur. Jaring biru itu segera dikencangkan, dan 12 batang kayu semuanya diseret ke arahnya, dan dia mencabut salah satunya dari jaring sebelum memeriksanya dengan hati-hati. Permukaan batang kayu itu berwarna hijau cerah, dan itu ditutupi serangkaian rune perak yang sangat dalam. Namun, yang lebih mencengangkan adalah semburan ki spiritual yang murni dan kental yang berasal dari batang kayu ini. Jadi ini benar-benar taruhan pengumpulan roh yang legendaris. Tidak kusangka bahwa kayu spiritual yang digunakan sebagai bahan utama untuk memurnikan sebanyak 12 embrio, sungguh proyek yang boros. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat sepenuhnya menyempurnakan kumpulan harta karun ini suatu hari nanti. Dengan bantuan versi lengkap dari harta karun ini, aku akan dapat menyerap kekuatan spiritual dari langit dan bumi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan cara kontemplatif saat dia membelai tongkat kayu di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sebelum melemparkan tongkat kayu ke jaring biru itu lagi. Dia kemudian membuat segel tangan, dan seluruh jaring berubah menjadi semburan cahaya biru yang menyapu 12 batang sebelum menariknya ke dalam kantong emas lagi. Han Li mengarahkan jarinya ke arah kantong, dan bukaannya segera ditutup rapat. Setelah itu, dia menyimpan kantong itu di gelang penyimpanannya, lalu mengarahkan pandangannya ke gulungan emas yang melayang di udara. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melambaikan tangan, dan gulungan itu ditarik ke dalam genggamannya. Sedikit sejuk saat disentuh, tetapi memiliki tekstur kain yang lembut. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia dengan hati-hati memeriksa gulungan itu inci demi inci dari jarak dekat, dan setelah beberapa saat, alisnya sedikit berkerut. Gulungan ini tampaknya tidak memiliki bukaan sama sekali untuk dieksploitasi, dan bahkan melalui penggunaan kemampuan mata roh cerahnya, dia hanya disambut oleh pemandangan tidak lebih dari cahaya keemasan, dan dia benar-benar tidak dapat melihat ke dalamnya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan indera spiritualnya yang sangat besar, dan segumpal itu langsung melonjak menuju gulungan itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menjentikan pergelangan tangannya, dan gulungan itu terlempar sekitar 10 kaki. Dalam sekejap indera spiritualnya telah melakukan kontak dengan gulungan itu, semburan kekuatan isap yang kuat telah meletus darinya dan melahap gumpalan indera spiritual itu dalam sekejap mata. Kekuatan hisap kemudian mencoba untuk beralih ke seluruh indera spiritualnya, dan jika dia tidak bereaksi secepat yang dia lakukan, dia kemungkinan besar akan kehilangan lebih dari sekedar gumpalan indera spiritual yang telah dia lepaskan. Han Li menatap gulungan emas di kejauhan dengan sedikit cemas, dan setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dia sadar bahwa benda ini akan sangat sulit untuk dipecahkan. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke gulungan emas, dan benang pedang biru langsung meluncur ke depan. Benang pedang menghantam gulungan dengan dentang tajam, dan cahaya keemasan melintas dari permukaannya. Benang pedang benar-benar ditolak dan dijauhkan, dan gagal meninggalkan jejak sedikit pun pada gulungan itu. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini. Dengan kekuatan tahap integrasi tubuh saat ini selain ketajaman pedang Azure Bamboo Cloud Swarm, tidak banyak hal di seluruh alam roh yang gagal dipotong oleh benang pedangnya. Namun, gulungan ini berhasil tetap utuh tanpa cedera, yang menunjukkan bahwa paling tidak,
gulungan itu pasti dibuat dari bahan yang sangat langka. Tidak mengherankan bahwa pria dalam cahaya merah tua tidak mau berpisah dengan gulungan ini meskipun dia tidak punya care untuk membukanya. Namun, item ini tidak bisa disusupi menggunakan indera spiritual, dan itu jelas hampir tidak bisa dihancurkan, jadi sepertinya segelnya benar-benar tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Dengan pemikiran itu, Han Li memusatkan pandangannya pada rune emas yang tiba-tiba muncul di permukaan gulungan itu. Itu tidak lain adalah rune teks segel emas. Namun, mereka awalnya bersembunyi di dalam gulungan itu, dan baru tiba-tiba muncul setelah terkena benang pedangnya. Teks segel emas berbeda dari teks perak miring, dan kemungkinan besar total tidak lebih dari 10 makhluk di antara ras manusia dan iblis yang dapat menafsirkan teks pertama. Mereka yang mampu membaca teks roh ini semua menganggapnya sebagai harta yang luar biasa, dan merahasiakannya dari orang lain. Dengan demikian, meskipun jelas bahwa ada orang di antara dua ras yang dapat menafsirkan teks segel emas, cukup sulit untuk mengidentifikasi siapa orang-orang ini. Paling tidak, pria dengan cahaya merah kemungkinan besar tidak memahami teks roh ini. Jika tidak, dia tidak akan benar-benar bingung karenanya. Jika Han Li tidak mempelajari teks roh ini kembali ke alam glasial luas, dia juga akan sama tak berdaya dalam menghadapi harta karun ini. Han Li menatap rune emas sejenak sebelum menghilang sekali lagi, dan alisnya berkerut sedikit saat dia menjentikan beberapa jari ke arah gulungan secara berurutan untuk melepaskan lebih banyak garis pedang biru Ki. Setelah dipukul oleh garis pedang Ki, lebih banyak rune emas muncul, dan mereka sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Hati Han Li bergetar sedikit saat dia terus melepaskan string pedang Ki yang tanpa henti, dan gulungan itu langsung dibanjiri oleh cahaya biru. Bola cahaya keemasan meletus dari permukaan gulungan, dan seluruh teks segel emas terungkap. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia memfokuskan pandangannya pada rune emas ini dengan maksud tidak berkedip, dan hanya setelah beberapa lama dia berhenti melepaskan string pedang Ki yang tanpa henti. Cahaya spiritual yang berkilauan dari gulungan itu memudar, seperti halnya rune emas, dan Han Li membuat gerakan meraih untuk menarik gulungan itu kembali ke genggamannya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia sudah menghafal seluruh bagian teks itu dan menganalisisnya secara singkat juga. Jika dia tidak salah, potongan teks roh ini menjelaskan metode penyiapan untuk formasi yang mendalam. Kata-katanya agak ambigu, tapi yang pasti adalah jika dia benar-benar menguasai isi dari teks ini, dia harus bisa mengatur seluruh formasi. Formasinya tidak terlalu besar, tetapi jauh lebih dalam dan rumit daripada sebagian besar formasi yang pernah dilihat Han Li di alam roh di masa lalu. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dengan hati-hati mempelajari jimat bekas yang dia peroleh dari alam glasial luas, dia tidak akan bisa memahami isi dari teks itu sama sekali. Lagi pula, mengenali rune teks segel emas dan menguasai formasi yang tertulis dalam teks segel emas adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Lebih jauh, Han Li memperkirakan bahwa tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menguasai formasi ini kecuali dia mempelajarinya dengan tekun selama beberapa dekade. Meskipun dia sangat tertarik pada apa yang disegel di dalam gulungan itu, tidak mungkin dia akan membuang begitu banyak waktu untuk itu pada saat yang genting. Karena itu, dia menghembuskan napas saat dia menyimpan gulungan emas itu ke gelang penyimpanannya, dan setelah itu, dia membalikan tangannya untuk menunjukkan bagian kayu hitam kemerahan yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar setengah kaki. Potongan kayu itu sama sekali tidak berkilau dan terus-menerus mengeluarkan gumpalan kabut darah, itu tidak lain adalah Weeping Spirit Bloodwood yang dia dapatkan di pelelangan. Setelah mengeluarkan item ini, gelang penyimpanan di pergelangan tangan Han Li terus berkedip dengan cahaya spiritual, dan serangkaian materi muncul secara berurutan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat barang-barang ini, dan dia tiba-tiba melemparkan potongan kayu itu ke udara sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Nyala api langsung menyapu seluruh bagian kayu dan kabut darah dan api perak yang terjalin di tengah rentetan retakan dan letusan yang keras. Han Li membuat segel tangan dengan satu tangan sambil mengulurkan tangan lainnya, dan semua bahan di tanah secara instan juga naik ke udara sebelum terjun ke api perak. Cahaya biru melintas di matanya saat dia menatap tajam ke api perak di udara dan memfokuskan seluruh perhatiannya padanya.
Dia tinggal di ruang rahasia sepanjang hari, dan bahkan pelajaran kultivasi malamnya dengan Hai Yuetian dan Kilingzi dilakukan melalui transmisi suara saat mereka berdiri di sisi lain pintu ruang rahasia. 7 hari berlalu, dan Hon Li akhirnya keluar dari ruang rahasia. Begitu dia muncul, dia menemani Hai Yuetian dan Kilingzi ratusan ribu kilometer jauhnya dari 9 gunung abadi di tengah malam, kemudian memberi mereka beberapa pil dan harta, dan mengirim mereka dalam perjalanan ke Deep Haven City. Dia kemudian kembali ke Nine Immortal Mountain sendiri, dan beberapa hari kemudian, dia dikunjungi oleh Taoist Master Myriad Bone. Han Li bercakap-cakap dengan pendekar Tao untuk waktu yang lama di aula sebelum yang terakhir pergi, dan pada saat yang sama, beberapa pembudidaya gelandangan lainnya di Istana Selamat Datang Abadi di 9 Gunung Abadi pergi pada sekitar waktu yang sama, lalu menghilang tanpa melacak. Setengah hari kemudian, sekelompok kultivator gelandangan tahap integrasi tubuh, termasuk Han Li, berkumpul di tempat tertentu. Pertemuan mereka cukup singkat dan telah diadakan secara rahasia, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Selama sisa konvensi harta karun, Han Li sering mengunjungi pasar, membeli beberapa bahan dari waktu ke waktu. Selama sisa waktu, ia bertemu dengan beberapa Taoist tahap integrasi tubuh lainnya, dan juga mengunjungi beberapa konvensi pertukaran rahasia lainnya, menuai beberapa penghargaan selama proses tersebut. Dyer juga akan datang menemuinya setiap beberapa hari sekali, dan meskipun dia tidak pernah memiliki sesuatu yang penting atau mendesak untuk dibicarakan dengannya, mereka akan selalu melakukan percakapan yang menyenangkan sebelum dia pergi dengan semangat tinggi. Namun, masih sedikit mengejutkan melihat penampilan Dyer, yang sangat mirip dengan Nangong Wan. Saat Myriad Terasure Convention akan mendekati kesimpulan, Heaven Liwan Holy Sovereign dan Xuan Wutiran Sovereign mengirim orang untuk merekrut pembudidaya integrasi tubuh gelandangan di Nine Immortal Mountain lagi, menjanjikan mereka hadiah yang sangat melimpah untuk layanan mereka, dan mereka benar-benar berhasil merekrut beberapa pembudidaya gelandangan. Tentu saja, Han Li menolak tawaran itu sekali lagi, dan beberapa hari sebelum kesimpulan dari konvensi harta karun segudang, dia berangkat dari 9 gunung abadi, menghilang tanpa jejak bersama Bai Guur. Setelah kesimpulan dari konvensi harta karun segudang, manusia dan iblis yang berkumpul di 9 gunung abadi semuanya juga pergi, dan sekitar sebulan kemudian, kedamaian dan ketenangan dilanjutkan di gunung dengan pengecualian kelompok penjaga yang tetap di sana. Seiring berjalannya waktu, semua rumor yang telah menyebar dari edisi Myriad Terasure Convention ini secara bertahap memudar dari ingatan semua orang juga. 4 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, sekelompok pembudidaya manusia tiba-tiba terbang dari arah tertentu menuju gunung rahasia dan terpencil di wilayah Tianyuan. Kelompok ini terdiri dari pembudidaya dari kedua jenis kelamin dan semua rentang usia, dan mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi ada karakter biru yang disulam di lengan semua pakaian mereka. Ada sebagian besar wanita dalam kelompok itu, semuanya sangat cantik, dan kelompok yang terdiri dari hampir 100 pembudidaya ini turun ke puncak gunung. Beberapa dari mereka segera membentuk formasi pelindung sederhana, sementara yang lain segera duduk dengan menyilangkan kaki mereka di beberapa petak yang relatif bersih di gunung sebelum menutup mata untuk bermeditasi. Kelompok pembudidaya ini dipimpin oleh seorang pria tua berambut kuning, dan seorang wanita muda dengan pakaian megah berwarna biru. Keduanya berada di tahap tempering spasial akhir, dan bibir mereka sedikit bergetar saat mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Pria tua itu menatap ke langit sebelum mengirimkan suaranya ke wanita muda itu. Ketua keluarga Xiao Feng, ini adalah Turtle Watch Peak yang kamu atur untuk bertemu pria itu, dan waktu yang disepakati untuk pertemuan kita semakin dekat, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, bukan? Yakinlah, Elder Xiao, dengan status pria itu saat ini, tidak mungkin dia akan mencabut janjinya. Selain itu, sebelum pertemuan ini, dia secara sukarela mengirim seseorang kepada kami untuk konfirmasi, jadi aku yakin dia akan berbalik up. Wanita muda itu menjawab tanpa ragu-ragu. Itu bagus untuk didengar.
Penatua kita terluka di dunia purba, dan setelah dia kembali, dia harus segera mengasingkan diri selama 100 tahun, yang mengakibatkan dia kehilangan upacara roh sejati ini. Dia satu-satunya kultivator integrasi tubuh dari keluarga Gu kami, jadi tanpa kehadirannya, prospek kami dalam upacara ini tidak akan terlalu optimis sama sekali. Untunglah Anda memiliki pandangan jauh ke depan untuk merekrut seorang kultivator integrasi tubuh terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga Gu kami mungkin juga menyisihkan diri kita sendiri yang malu dan tidak berpartisipasi dalam upacara ini sama sekali, pria tua itu mendesah. Hasil dari upacara roh sejati ini akan memutuskan apakah dan berapa banyak anggota keluarga kita yang dapat memasuki gua penghuni roh, dan itu juga akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah kita akan menerima banyak jenis manfaat, jadi kita tidak bisa menyerah tidak peduli apapun yang terjadi. Tetua kita mendapatkan peringkat yang baik untuk keluarga Gu kita selama upacara terakhir, dan saya pikir dengan kultivator integrasi tubuh lain untuk membantu kita akan untuk mengamankan ranking yang lebih tinggi, tapi siapa yang menyangka bahwa sesepuh kita akan dipaksa untuk melewatkan edisi upacara ini? Dalam keadaan seperti ini, saya akan senang jika kita dapat mempertahankan ranking asli kita, kata wanita muda itu senyum masam di wajahnya. Itu benar. Han senior ini baru saja maju ke tahap integrasi tubuh sekitar 10 tahun yang lalu, jadi tidak peduli seberapa luar biasa bakatnya, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan sesepuh kita, yang pernah berada di integrasi tubuh panggung selama hampir 10.000 tahun. Di atas itu, kakek nenek kita memiliki garis keturunan roh sejati, dan jika dia mengaktifkan garis keturunan itu, jarak antara keduanya akan semakin melebar. Pria tua itu mendesah sambil tersenyum masam juga muncul di wajahnya. Ini tidak ideal, tetapi jika kita tidak memiliki kultivator integrasi tubuh di antara kita, maka penampilan kita akan menjadi lebih mengerikan selama upacara roh sejati ini, kata wanita muda itu dengan ekspresi gelap. Memang, semua dari 5 keluarga roh sejati memiliki pembudidaya integrasi tubuh di antara barisan mereka, kata pria tua itu dengan sikap pasrah. Keduanya terdiam setelah itu, dan seolah-olah mereka telah kehilangan keinginan untuk melanjutkan percakapan ini. Waktu perlahan berlalu, dan sekitar 4 jam kemudian, seberkas cahaya biru muncul di langit yang jauh, dan sedikit kegembiraan muncul di mata wanita muda itu saat melihat ini. Dia di sini. Pria tua itu mengintip dengan hati-hati ke seberkas cahaya biru yang datang melalui mata yang menyipit, tapi cahayanya sangat terang dan menusuk, dan dia hanya bisa melihat 2 sosok humanoid di dalamnya, salah satunya sedikit lebih tinggi dari yang lain. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru tiba di udara di atas gunung, setelah itu cahaya memudar untuk menampakkan seorang pria muda berjubah biru, dan seorang gadis kecil yang manis yang tampaknya berusia sekitar 13 hingga 14 tahun. Pemuda itu tidak lain adalah Hon Li, yang telah menghilang selama beberapa tahun setelah berakhirnya konvensi harta karun segudang, dan gadis kecil di sampingnya secara alami tidak lain adalah Bai Guur. Dia telah diambil oleh Hon Li sebagai murid dalam nama, dan dia sepenuhnya bergantung pada Hon Li untuk menekan racun glasial di dalam tubuhnya untuk memastikan kelangsungan hidupnya, jadi dia secara alami mengikutinya kemanapun dia pergi. Kehebohan mengalir melalui para pembudidaya keluarga Gu saat mereka melihat sosok di udara di atas, dan banyak dari mereka menyulap lapisan cahaya spiritual pelindung saat mereka menatap Han Li dengan kewaspadaan di mata mereka. Han Li mengalihkan pandangannya ke bawah, dan setelah melihat wanita muda itu, dia tersenyum, dan berkata, "Maaf membuatmu menunggu, rekan Taoist Xiao Feng, aku menemui beberapa masalah kecil dalam perjalanan ke sini, jadi aku sedikit terlambat." Tanda petik ganda buka. Lapisan cahaya biru kemudian muncul di sekujur tubuhnya, dan itu menyapu Bai Guur sebelum dia turun ke tanah di dekat wanita muda itu. "Tidak sama sekali, senior, Anda tiba tepat waktu, kami terlalu dini. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sepenuh hati atas nama keluarga Gu kami bahwa Anda datang menemui kami seperti yang telah disepakati. Ini adalah Helder Xiao dari keluarga Gu kami, dan kita berdua akan memimpin keluarga Gu kita selama upacara roh sejati ini." Sebuah tanda kegembiraan muncul di wajah wanita muda itu saat dia buru-buru memperkenalkan pria tua berambut kuning itu kepada Han Li.
Senang bertemu denganmu, Elder Xiao. Han Li dapat merasakan bahwa basis kultivasi Elder Xiao ini tidak kalah dengan Fairy Xiao Feng, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada lelaki tua itu. Pria tua itu masih agak skeptis tentang kekuatan Han Li, tetapi dia secara alami tidak berani menunjukkan keraguan ini, dan dia mengadopsi sikap hormat saat dia berkata, "Kesenangan adalah milikku, Senior Han. Aku sudah mendengar banyak tentang Anda selama beberapa tahun terakhir ini, dan kami semua dapat menghela nafas lega karena Anda di sini untuk mendukung keluarga Gu kami." Tanda petik ganda buka. Pada titik ini, semua kultivator keluarga Gu lainnya secara alami juga menyadari bahwa Han Li adalah sekutu kuat yang telah mereka tunggu-tunggu, dan mereka cukup tercengang dengan penampilan mudanya. Tidak perlu terlalu kaku dan formal, sesama Taois. Kita hanya bekerja bersama sebagai bagian dari pertukaran yang saling menguntungkan. Sekarang aku melihatnya, kakek dari keluargamu, Pri Tian Li, sepertinya tidak hadirlah. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini bukan yang kau katakan padaku akan terjadi, Pri Xiao Feng. Mungkinkah Pri Tian Li pergi untuk upacara roh sejati di depan kalian semua? Han Li bertanya sambil menilai pembudidaya keluarga Gu di sekitarnya dengan alis berkerut. Ekspresi canggung dan pasrah muncul di wajah wanita muda itu. Aku khawatir Ketua Agung Tian Li tidak akan bisa mewakili keluarga Gu kita selama upacara roh sejati ini. Bagaimana apanya? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit menggelap. Ini bukanlah apa yang awalnya mereka sepakati. Kami mohon maaf yang tulus, Senior, tapi sesepuh kami telah dipaksa untuk menarik diri dari upacara ini karena sebuah insiden. Anda tahu. Lelaki tua itu dengan tergesa-gesa mulai menjelaskan situasinya saat melihat ekspresi tidak senang Han Li. Pri Tian Li saat ini dalam pengasingan untuk pulih dari luka yang dideritanya di dunia primordial. Begitu. Memang bukan tugas sederhana bagi kultivator sekaliber kita untuk pulih dari cedera. Dalam hal ini, bukankah hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan bagi keluarga Gu Anda selama upacara ini? Han Li mengangguk saat pandangan yang sedikit khawatir muncul di matanya. Pri Xiao Feng tampaknya telah mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, "Melihat sesepuh kami tidak dapat berpartisipasi dalam upacara, persetujuan kami untuk Anda untuk meningkatkan peringkat keluarga Gu kami selama upacara dicabut secara alami. Pada kesempatan ini, yang harus Anda lakukan untuk memenuhi sisi kesepakatan Anda adalah memastikan bahwa peringkat keluarga Gu kita dipertahankan." Tanda petik ganda buka. Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah mendengar ini, tapi masih ada sedikit keengganan di matanya. Meski begitu, itu kemungkinan besar akan menjadi tugas yang cukup sulit. Lagi pula aku baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, jadi aku pasti tidak bisa membuat janji apapun. Wanita muda itu ragu sejenak saat melihat ekspresi ragu Han Li, lalu tiba-tiba menarik gelang penyimpanan dari lengan bajunya sebelum menyerahkannya kepada Han Li. "Selama kamu melakukan segala daya untuk membantu kami, keluarga Gu kami bersedia menawarkan sejumlah batu roh kelas atas di atas apa yang awalnya kami janjikan sebagai kompensasi." Hati Han Li bergetar ringan saat dia menerima gelang penyimpanan sebelum menyuntikkan perasaan spiritualnya ke dalamnya, di mana sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah beberapa saat merenung, Han Li menyimpan gelang penyimpanan itu sebelum menjawab dengan senyuman, "Tidak aku sangka kau bersedia menawariku jumlah yang sangat besar, sepertinya sangat penting bagi keluarga Gumu untuk melakukannya dengan baik selama upacara roh sejati. Kalau begitu, aku pasti akan melakukan yang terbaik untukmu." Tanda petik ganda buka. Kehadiranmu tentu sangat meyakinkan bagi keluarga Gu kita, Senior Han. Tempat ini masih sekitar sebulan perjalanan dari Myriad Spirit Platform tempat upacara akan diadakan, jadi sebaiknya kita berangkat segera. Elder Xiao dan saya akan menjelaskan detail spesifik dari upacara di sepanjang perjalanan. Tanda petik ganda buka. Itu yang terbaik. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini. Dengan demikian, para pembudidaya keluarga Gu naik ke udara dan terbang ke kejauhan sejalan dengan Han Li di antara barisan mereka. Dataran kuda surgawi terdiri dari sebagian besar tanah tandus di perbatasan wilayah Tianyuan.
Dikatakan bahwa datarannya begitu luas sehingga bahkan seorang kultivator transformasi dewa harus terbang tanpa henti, siang dan malam selama sekitar 1 bulan untuk melewatinya. Selain itu, tempat ini penuh dengan badai pasir dan sama sekali tidak memiliki tanaman hijau dan urat nadi, sehingga jarang sekali para pembudidaya mengunjungi tempat ini. Bahkan jika ada pembudidaya sesekali yang tidak punya pilihan selain melewati dataran ini, mereka akan terbang tanpa jeda. Pada hari ini, ada selusin pembudidaya manusia yang terletak jauh di dalam dataran. Mereka telah mengatur diri mereka sendiri menjadi formasi melingkar dengan punggung saling berhadapan, dan mereka melayang di ketinggian rendah. Mereka semua telah mengumpulkan harta terkuat mereka, yang telah berubah menjadi semburan cahaya yang menyelimuti tubuh mereka, namun mereka semua memasang ekspresi panik di wajah mereka. Di antara para pembudidaya ini, yang memiliki basis kultivasi tertinggi adalah pria kekar tahap tempering menengah dalam satu set jubah brokat. Dia memegang manik biru di satu tangan dan bendera putih di tangan lainnya. Dia berada di tengah formasi dengan ekspresi kaget dan kemarahan yang lebih terlihat di wajahnya daripada rekan-rekannya, dan matanya terus-menerus melesat di sekitar formasi. Tepat pada saat ini, hembusan angin kuning tiba-tiba bertiup melewati salah satu pembudidaya laki-laki dalam kelompok, dan dia secara refleks berkedip. Pada saat itu, sebuah tangan putih bersih mengulurkan tangan dari angin kuning seperti kilat, dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh pria itu terkoyak dengan mudah, diikuti oleh tangan putih itu menembus dadanya tanpa halangan apapun. Bahkan sebelum pria itu bisa berteriak, bunga es putih telah mekar di depan dadanya, dan dia langsung membeku menjadi patung es. Setelah itu tangan putih itu langsung menghilang. Para pembudidaya di dekatnya semua sangat khawatir dengan ini, dan mereka buru-buru melepaskan kekuatan harta mereka untuk menyerang penyerang, tetapi yang mereka capai hanyalah mengurangi pendamping beku mereka menjadi es yang hancur, sementara pembunuhnya tidak terlihat dimanapun. Pada saat yang sama, pria berjubah brokat spasial tempering stage tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan pilar cahaya biru yang menusuk meletus dari manik di tangannya. Pilar cahaya melesat di udara seperti kilat, menghantam hembusan angin kuning dalam sekejap. Cahaya putih segera menyala, dan sosok yang tidak jelas dipaksa untuk menampakkan dirinya, terperangkap di dalam bola cahaya biru. Tanpa memerlukan instruksi apapun dari pria berjubah brokat, semua pembudidaya dalam kelompok segera memfokuskan serangan mereka pada sosok yang tidak jelas itu, dan serangan mereka melonjak sebagai gelombang cahaya 5 warna. Sosok itu langsung terkoyak oleh cahaya 5 warna di tengah dentuman yang tumpul, tampaknya sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Teriakan kegembiraan segera terdengar, dan semua pembudidaya sangat senang melihat ini. Namun, ekspresi bingung telah muncul di wajah pria berjubah brokat, dan dia tiba-tiba membuat gerakan menyambar untuk menarik pecahan sosok yang hancur ke tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah sepotong cangkang keras putih murni. Cangkangnya sangat dingin, dan dengan cepat meleleh menjadi air di tangannya. "Jangan lengah. Benda itu masih hidup!" Pria berjubah brokat itu meraung saat ekspresinya berubah drastis, dan dia segera mengibarkan bendera putihnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu sudah terlambat. Jeritan tajam menusuk tiba-tiba terdengar di telinga pria berjubah brokat, diikuti sensasi dingin yang melonjak di lehernya, dan kepalanya dipenggal oleh sepasang penjepit seperti pedang putih bersalju. Segera setelah itu, proyeksi kabuang putih bersalju besar muncul di belakang tubuh tanpa kepalanya tanpa peringatan apapun. Lipan ini memiliki panjang sekitar 50 hingga 60 kaki dengan 6 pasang sayap setipis kertas di punggungnya. Matanya semerah darah dan memancarkan cahaya dingin dan mengancam. Pada saat itu muncul kembali, itu membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan semburan ki glasial putih. Beberapa pembudidaya yang paling dekat dengannya sama sekali tidak dapat bereaksi, dan mereka tersapu oleh ki glasial dalam sekejap. Tubuh dan harta mereka kemudian direduksi menjadi patung es yang sangat hidup di tengah kilatan cahaya putih. Para pembudidaya yang tersisa benar-benar membatu dengan pemandangan yang mengerikan ini, dan seseorang tiba-tiba berteriak dengan panik, "Lari!" Semua orang segera bubar dan melarikan diri ke segala arah, tetapi kabuang putih bersalju itu sama sekali tidak terganggu. Ia hanya mengepakkan 6 sayapnya secara serempak,
dan sayapnya tiba-tiba menghilang sebagai 6 proyeksi. Beberapa saat kemudian, beberapa pembudidaya yang tersisa, yang telah melarikan diri lebih dari 1000 kaki jauhnya, melepaskan tangisan kesedihan serempak, dan tubuh mereka diiris menjadi 2 tanpa perlawanan oleh seberkas cahaya putih. Segera setelah itu, Nascent Souls mereka juga dihancurkan oleh cahaya putih. 6 garis cahaya putih kemudian kembali ke proyeksi lipan putih bersalju sebelum langsung kembali ke sayapnya. Tiba-tiba, cahaya putih yang menusuk keluar dari tubuh proyeksi kelabang, dan dengan cepat mulai menyusut. Setelah semua cahaya putih memudar, seorang pemuda berjubah putih tanpa ekspresi dengan pola emas dan perak aneh di wajahnya muncul menggantikan proyeksi. Dia memeriksa sekelilingnya dengan cara yang dingin sebelum tiba-tiba mengacungkan tangan ke udara, mengirimkan semburan ki putih yang menyapu kepala terpenggal pria berjubah brokat itu. Segera setelah itu, cahaya spiritual melintas dari kepala, dan sesosok humanoid miniatur yang berukuran beberapa inci ditarik keluar secara paksa. Sosok humanoid itu identik dalam penampilan dengan pria berjubah brokat, dan itu tidak lain adalah jiwa yang baru lahir. The Nascent Soul memiliki kunci batu putih yang tergantung di depan dadanya, yang melepaskan lapisan benang cahaya perak untuk melindungi tubuhnya, tapi ia memasang ekspresi ngeri saat berteriak, "Kamu tidak bisa membunuhku. Blue Order Sekte adalah sekte terkenal di Deep Haven City, dan saya adalah Master Sekte. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan diburu oleh pembudidaya penegak hukum di wilayah Tianyuan. Anda dapat mengambil ini, mereka adalah 2 harta paling berharga dari sekte air biru kami. Selain itu, saya bersedia memimpin jalan menuju semua harta di sekte kami selama Anda bersedia mengampuni saya." Tanda petik ganda buka. Ekspresi pemuda berjubah putih sedikit berubah setelah mendengar ini, dan sepertinya dia benar-benar tertarik. Jiwa yang baru lahir diperlihatkan secercah harapan, dan itu berlanjut dengan sikap memohon, "Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba menyerang kami, tapi saya kira itu ada hubungannya dengan materi yang dikirimkan sekte kami. Saya bersedia menawarkan semua materi ini kepada Anda karena kami." Tanda petik ganda buka. Sebelum jiwa yang baru lahir memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah pemuda berjubah putih itu, dan salah satu tangannya terangkat ke depan dengan kabur untuk meraih jiwa yang baru lahir. Segera setelah itu, cahaya putih bersinar dari jari-jarinya, dan benang pelindung cahaya di sekitar tubuh jiwa yang baru lahir langsung hancur menjadi ketiadaan. Setelah itu, pemuda itu tiba-tiba menarik lengannya dan melemparkan Nascent Soul ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Di saat yang sama, suara pria lain terdengar dari dekat sini. "Hehe, bagus sekali. Si idiot ini meminta kematian. Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, dia berani menawarkan semua hal yang bahkan bukan miliknya, kematiannya sangat pantas." Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial beriak melalui ruang di dekatnya, dan sosok humanoid emas muncul. Ini adalah pria kekar berjubah pamas panjang dengan rambutnya diatur dengan cara yang sangat aneh. Sebagian besar wajahnya dikaburkan oleh janggut keriting yang sibuk, tetapi mata kuning pekatnya terlihat jelas, dan hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat penonton merasa pusing. Pemuda berjubah putih itu menatap dingin pria berjubah emas itu sebelum tidak mengindahkannya lebih jauh, dan mengulurkan tangan untuk membuat gerakan meraih ke bawah. Manik-manik yang telah jatuh ke tanah dan bendera putih keduanya diangkat ke udara sebelum melayang di depan pemuda berjubah putih itu. Pria berjubah emas itu hanya memberikan senyuman acuh tak acuh sebagai tanggapan terhadap sikap dingin pemuda berjubah putih itu, dan dia mengangkat kaki, tampaknya dengan cara yang biasa, sebelum menempuh jarak beberapa ratus kaki hanya dalam satu langkah, membawanya hanya beberapa puluh kaki dari pemuda berjubah putih itu. Tiba-tiba, semburan dengungan rendah terdengar dari tempat pemuda itu berdiri, dan 6 proyeksi sayap transparan muncul di punggungnya sebelum bergetar dengan cepat pada kecepatan yang tidak dapat dilacak oleh mata telanjang. Proyeksi pedang putih samar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk dari 6 sayap, membentuk lautan bilah putih yang membanjiri manik-manik dan bendera. Kedua harta karun itu hanya berhasil melepaskan cahaya spiritual dan menahannya sesaat sebelum mereka hancur di tengah gedebuk tumpul di dalam lautan pedang.
Sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda berjubah putih itu setelah melihat ini, dan proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik atas perintahnya, hanya menyisakan 2 tumpukan fragmen harta karun, 1 biru dan 1 putih, melayang di udara. Setelah itu, dia mulai melafalkan sesuatu sambil membuat segel tangan, lalu meniupkan hembusan udara ke arah fragmen harta karun. Adegan yang mencengangkan pun terjadi. Semburan api emas keluar dari mulutnya dan menyapu 2 tumpukan pecahan harta karun, dan beberapa saat kemudian, mereka menyatu menjadi satu dengan api. Saat itulah pemuda berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam untuk menarik api emas kembali ke tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di sekelilingnya, dan lingkaran cahaya keemasan seukuran roda gerobak muncul di belakang kepalanya. Namun, lingkaran cahaya hanya muncul sesaat sebelum hancur menjadi rune emas yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kegembiraan melintas di wajah pria berjubah emas itu saat melihat ini, dan dia bergumam, seni budidaya sekte air biru cukup biasa, tetapi manik biru ekstrim dan bendera air putihnya adalah harta luar biasa yang disempurnakan dari 49 jenis glasial ekstrim. Selain itu, di antara hal-hal yang mereka berikan, ada dinding kristal Yin yang sangat besar yang hanya dapat dibentuk setiap 1 juta tahun sekali. Ini adalah bahan wajib bagi Anda untuk mewujudkan tubuh roh sejati, jadi kami bisa tidak menyia-nyiakannya apapun yang terjadi. Tanda petik ganda buka. Tepat saat dia berbicara, cahaya keemasan di sekitar tubuh pemuda berjubah putih itu benar-benar memudar, dan auranya sepertinya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukanlah peningkatan yang sangat mencolok, tetapi masih sangat mengkhawatirkan bahwa dia telah membuat peningkatan yang nyata sama sekali dalam kurun waktu yang singkat. Di mana tembok kristal Yin yang mendalam itu? Selain 2 harta karun ini, saya belum merasakan harta glasial lain dari orang-orang ini. Apakah informasi Anda salah? Pemuda berjubah putih akhirnya berbicara, dan suaranya sedingin es. Tidak mungkin informasi saya salah. Saya menghabiskan banyak batu roh untuk membelinya dari sekte Jalan Segudang. Mereka tidak akan berani mencoba dan menipu saya. Jika mereka melakukannya, saya akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Item yang dimaksud pasti telah disegel, dan kamu masih tidak dapat merasakannya pada tingkat kekuatanmu saat ini. Biarkan aku membantu kamu dengan itu. Pria berjubah emas itu terkekeh. Dia kemudian berbalik ke arah para pembudidaya di sekitarnya, yang telah direduksi menjadi patung es, sebelum tiba-tiba menyodorkan telapak tangan ke depan. Ledakan bergema terdengar, dan patung-patung es meledak menjadi bola cahaya spiritual di samping harta penyimpanan yang mereka bawa. Semua jenis barang terbang di udara, dan cahaya dingin melintas di mata pria berjubah emas itu saat tangannya melesat seperti kilat sebelum mundur dengan cepat. Salah satu benda di udara meluncur langsung ke arahnya, jatuh ke genggamannya dalam sekejap. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ini adalah kotak giok kuning, tetapi memiliki banyak jimat merah yang terpampang di permukaannya, memberikan suasana misteri dan intrik. Pria berjubah emas itu melirik barang itu sebelum melemparkannya langsung ke pemuda berjubah putih itu sambil tersenyum. Pemuda itu menilai kotak giok kuning yang mendekat dengan ekspresi dingin, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menangkapnya dengan tangannya. Sebaliknya, salah satu proyeksi sayap di punggungnya sedikit berkibar, dan semburan cahaya putih melesat darinya sebelum menghantam kotak giok dalam sekejap. Sebuah retakan keras terdengar, dan kotak giok itu diiris seperti tahu bersama dengan jimat di permukaannya, diikuti oleh benda seukuran kepalan tangan yang jatuh darinya. Sebelum pemuda itu memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi benda apa ini, benda itu bersinar dengan cahaya biru sebelum langsung berubah menjadi dinding kristal biru setebal 3 kaki dan tinggi sekitar 10 kaki. Dinding kristal itu kemudian jatuh lurus ke bawah, dan sedikit senyum muncul di wajah pemuda berjubah putih itu saat melihat dinding. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya untuk mengusir banjir ki glasial putih, yang benar-benar membekukan dinding kristal biru di udara. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan pelan, dan tubuhnya kabur saat dia tiba-tiba terbagi menjadi 12 proyeksi yang identik. Masing-masing dan setiap proyeksi memiliki penampilan yang persis sama dengan pemuda berjubah putih asli,
dengan pola emas dan perak yang sama di wajah mereka, dan sayap transparan yang sama di punggung mereka. 12 sosok humanoid kemudian membuat segel tangan serempak, berubah menjadi 12 lipan putih bersalju, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki, dan kemudian menghilang ke dalam dinding kristal dalam sekejap. 12 bola cahaya putih kemudian secara instan muncul dari bagian berbeda dari dinding kristal biru, dan mereka berputar tanpa henti sementara ukurannya sedikit berfluktuasi. Cahaya biru berputar-putar di dalam dinding kristal, dan gumpalan benang biru muncul sebelum melonjak bersama ke dalam 12 bola cahaya putih. Pandangan yang sedikit serius muncul di wajah pria berjubah emas itu setelah melihat ini, tapi setelah beberapa lama, 12 bola cahaya putih terus menyerap benang biru tanpa ada kecelakaan, dan ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Pada saat yang sama, ekspresi kompleks melintas di matanya. Saya tidak tahu apakah saya sangat beruntung telah bertemu dengan Anda, atau apakah Anda yang beruntung telah bertemu dengan saya tepat setelah saya menguasai teknik Reverse Spirit True Yin. Tidak hanya saya memiliki White Dragon True Blood, saya garis keturunan bermutasi, sehingga memungkinkan saya untuk mengembangkan kemampuan yang sangat kuat ini dari halaman dalam Golden Jade Tome yang entah bagaimana berakhir di ras manusia. Bahkan lebih kebetulan lagi, Anda adalah serangga roh pengkhianat milik pria yang klon saya masuk alam yang lebih rendah itu pernah mengatakan kepadaku. Sungguh menarik. Aku ingin tahu bagaimana reaksimu saat bertemu bocah Han itu setelah kamu mewujudkan tubuh roh sejati. Tanda petik ganda buka. Harum dingin tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara pria muda berjubah putih di telinga pria berjubah emas itu. Reaksi saya dalam skenario itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, rekan Taois. Menilai dari apa yang baru saja Anda katakan, tampaknya klon Anda di alam bawah cukup dekat dengan mantan tuan saya. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan berpikir jika dia tahu bahwa tubuh aslimu sedang merencanakan melawan dia di sini di alam roh. Tanda petik ganda buka. Hehe. Klon Endless Sky milikku itu diciptakan tidak lebih dari tindakan pencegahan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bisa menguasai teknik Reverse Spirit True Yin sebelum kesengsaraan surgawi berikutnya, dan teknik ini benar-benar berhasil menjadi luar biasa seperti yang saya bayangkan, maka Anda harus dapat membantu saya mengatasi beberapa kesengsaraan saya berikutnya tanpa masalah apapun. Adapun klon Endless Sky itu, secara alami akan dibuat sepenuhnya berlebihan, jadi siapa yang peduli tentang itu? Pria berjubah emas itu terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Kalau begitu kau juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mantan tuanku. Selama aku bisa mewujudkan tubuh roh sejati, secara alami aku akan bisa menghapus kutukan darah terikat di dalam jiwaku. Namun, aku memohon padamu jangan melakukan hal yang tidak perlu di belakangku sebelum itu. Pemuda berjubah putih itu menjawab dengan suara dingin. Ekspresi pria berjubah emas berubah sedikit setelah mendengar ini sebelum dia tertawa dingin. Hehe, kamu terlalu memikirkanku. Bocah Hon itu telah mencapai tahap integrasi tubuh, aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika saya mau. Tanda petik ganda buka. Pemuda berjubah putih itu terdiam sesaat sebelum menjawab, saya pasti tidak akan tertipu dengan berpikir bahwa memberikan identitas Anda, rekan Taois. Kamu tahu siapa aku? Mata pria berjubah emas itu tiba-tiba melebar saat mendengar ini, dan dua bola cahaya kuning muncul di dalam pupil matanya, menciptakan pemandangan yang cukup mengejutkan untuk dilihat.